Assalamualaikum Solihah, kembali bersama saya Dr. Adesti. Kali ini saya akan sharing mengenai permasalahan yang seringkali saya temui dari pasien-pasien saya. Jadi mereka banyak yang bertanya, "Dok, kenapa ya ini kulit saya kok sebelumnya saya nggak pernah jerawatan, tapi pada saat saya pindah tempat pindah rumah ya, misalnya dari Jakarta, kemudian saya pindah ke Cikarang, kok tiba-tiba kulit saya yang sebelumnya nggak pernah jerawatan jadi berjerawat, berminyak, pori-porinya besar ya. Nah, itu kenapa ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi kulit seseorang itu bisa berubah ya. Bisa berubah kondisinya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kondisi kulit seseorang. Ya. Nah, awalnya kalau untuk masalah kulit ya. Jadi tipe kulit orang itu menurut para dermatologis terpercaya itu memang sudah bawaannya dari lahir ya. Sudah dari genetiknya. Dia terlahir dengan satu tipe kulit tertentu ya, misalnya ya dia tipe kulitnya normal ataukah berminyak, kombinasi, kering, sensitif, itu memang sudah ditentukan dengan dari genetiknya ya. Tetapi kondisi kulit seseorang itu bisa berubah ya, bisa berubah dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor intrinsik atau faktor dari dalam. Yang kedua, faktor ekstrinsik atau faktor dari luar ya. Oke. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai faktor intrinsik ya. Apa sih faktor intrinsik itu? Ya, jadi faktor intrinsik itu faktor dari dalam tubuh kita sendiri. Ya, misalnya yang pertama nih dari perubahan hormon ya, hormonal. Jadi khususnya ya para wanita, para muslimah ini kan akan mengalami perubahan hormon ya, tergantung pada kondisi tertentu ya. Misalnya pada saat seorang wanita mengalami kondisi premenopause atau menopause, itu akan merubah kondisi kulitnya. Bisa jadi dia jadi lebih kering ya, lebih sensitif ya. Kemudian pada saat seorang wanita itu mengalami kehamilan ya, mungkin pada trimester pertama kondisi kulitnya yang misalnya dulunya normal bisa jadi berjerawat ya, berminyak seperti itu. Atau pada saat mengalami kehamilan kulitnya akan menjadi lebih sensitif, kemudian muncul gatal-gatal, gampang merah ya. Itu bisa terjadi karena perubahan hormon. Kemudian juga pemakaian KB hormonal seperti pil KB, suntik ataupun implan ya. Pokoknya yang dia golongan KB hormon ya, itu bisa menjadikan kondisi kulit seseorang berubah. Jadi akan cenderung lebih berminyak ya. Bahkan pada beberapa orang itu akan bisa muncul jerawat. Kemudian juga kondisi menstruasi ya, itu juga bisa menjadikan kondisi kulit seseorang berubah menjadi berminyak. Nah, faktor-faktor hormon tadi itu karena siklus hormonal. Ini mungkin perubahannya memang dia tidak permanen ya. Jadi dia hanya bersifat sementara. Kemudian apabila seseorang mengalami penyakit-penyakit tertentu yang bisa merubah kondisi kulit seperti dermatitis atopik, kemudian psoriasis, ichthyosis, HIV, atau gagal ginjal ya, itu juga dapat merubah kondisi kulit seseorang. Dia akan cenderung lebih kering ya. Nah, kemudian juga pada saat kondisi aging ya atau penuaan. Nah, karena memang secara natural ini kulit seseorang itu akan menjadi lebih kering
seiring bertambahnya usia, ya. Jadi memasuki usia 35 ke atas, mungkin itu produksi kelenjar minyaknya mulai menurun, kemudian misalnya komponen hyaluronic acid di dalam kulit kita, kolagen, ya, itu juga mulai menurun, ya. Maka akan terjadi perubahan kondisi kulit, ya. Mungkin yang awalnya normal bisa jadi kering, seperti itu, ya. Nah, itu contohnya dari faktor yang intrinsik. Kemudian yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini adalah faktor dari luar, ya, yang dapat mempengaruhi kulit seseorang. Yang pertama contohnya dari faktor makanan, ya. Misalnya seseorang dia sering mengkonsumsi junk food, kemudian minumnya kurang, ya, itu dapat merubah kondisi kulitnya. Dari junk food itu dapat membuat kulit seseorang menjadi lebih berminyak, ya. Kemudian bila dia banyak makan makanan yang mengandung minyak, mengandung gula, kemudian produk-produk susu, ya, itu dapat menjadikan kulitnya misalnya dari normal bisa menjadi berkomedo atau muncul masalah-masalah jerawat, ya. Kemudian juga misalnya kalau kita kurang minum, ya, minumnya dia kurang, malas minum air putih, ya, kurang konsumsi buah-buahan dan sayuran, itu juga dapat menjadikan kulit menjadi lebih kering dan sensitif. Kemudian konsumsi minuman tertentu seperti kopi, teh, ya. Kopi dan teh ini merupakan diuretik, ya. Jadi dia dapat membuat kulit kita cenderung lebih kering, ya. Dan juga konsumsi alkohol. Alkohol itu juga dapat merusak kulit kita. Dan misalnya kulitnya dari yang kondisinya normal bisa berubah menjadi banyak masalah, ya, seperti muncul masalah aging, keriput, kemudian juga atau masalah flek, seperti itu. Kemudian faktor ekstrinsik lainnya adalah gaya hidup, ya. Misalnya orang tersebut dia merokok setiap hari, ya, tentunya itu akan merubah kondisi kulitnya menjadi mengalami masalah-masalah penuaan, ya. Atau dia sekarang bekerja di ruangan yang ber-AC, ya, dalam waktu yang lama, ya. Jadi setiap hari terpapar AC, itu misalnya dulunya dia kulitnya berminyak, bisa jadi sekarang kulitnya menjadi kering, ya, kemudian mengelupas atau gampang sensitif seperti gampang gatal-gatal, keluar beruntusan, ya. Kemudian juga sering mandi air panas, ya. Sering mandi air panas itu juga dapat merubah kondisi kulit dari normal menjadi kering, ya. Nah, faktor lainnya yaitu obat-obatan. Ya, jadi konsumsi obat-obatan tertentu itu juga dapat merubah kondisi kulit seseorang. Contohnya seperti obat-obatan diuretik, kemudian obat-obatan antihipertensi golongan beta blocker, obat anti kolesterol golongan statin, ya. Itu dapat merubah kondisi kulit cenderung menjadi lebih kering. Kemudian biasanya juga konsumsi isotretinoin, ya. Jadi obat ini biasanya diberikan pada terapi jerawat, ya. Itu dapat menjadikan kulit lebih sensitif dan juga dia bisa jadi lebih kering, ya, karena memang dia fungsinya untuk menurunkan produksi minyak. Apabila dikonsumsi secara berlebihan tentunya dapat merubah kondisi kulit. Kemudian juga penggunaan skincare, ya. Jadi penggunaan skincare ini bisa merubah kulit seseorang. Jadi perlu kita perhatikan, ya, dari bahan aktifnya. Misalnya kalau sedang memakai skincare yang ada retinoid atau retinol, ya, vitamin C, kemudian AHA atau salicylic acid, ya, itu dapat menjadikan kulit seseorang menjadi lebih sensitif atau bisa jatuhnya ke kering, ya. Jadi
perlu disesuaikan, perlu diseimbangkan penggunaan skincare rutin ini apabila menggunakan skincare yang berbahan aktif yang tadi saya sebutkan itu tadi. Ya, jadi perlu diseimbangkan pemakaiannya dengan skincare yang dapat menghidrasi atau juga membuat atau menenangkan kulit ya. Jadi ini memang perlu dikonsultasikan ke dokter ya, yang dapat membantu mengatasi permasalahan kulit kalian. Kemudian dari perubahan iklim atau cuaca itu juga dapat berpengaruh ya. Misalnya pada saat cuacanya bagus ya, kondisi kulit kita pada saat pemakaian skincare rutin yang biasa kita pakai mungkin hasilnya bagus ya. Tetapi seiring perubahan cuaca, misalnya tiba-tiba cuaca berubah menjadi sangat dingin ya. Di situ kok tiba-tiba dengan pemakaian skincare yang sama ya, kok tiba-tiba kulitnya kok jadi kering ya. Tadinya yang awalnya bagus nggak ada masalah, tiba-tiba berubah jadi kering, muncul masalah gatal, beruntusan. Ini kenapa ya? Padahal skincare-nya yang dipakai sama seperti yang sebelumnya. Oh, ternyata setelah ditelusuri terjadi di situ terjadi karena perubahan cuaca yang ekstrim ya. Karena sekarang kondisinya sedang dingin. Nah, itu juga bisa terjadi ya. Jadi selalu dikonsultasikan kepada dokter ya. Nah, untuk masalah tersebut ya tentunya nanti akan disesuaikan lagi untuk penggunaan skincare rutinnya. Apakah ada yang perlu ditambah atau dikurangi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dari faktor lingkungan. Contohnya dari paparan sinar UV ya. Jadi misalnya seseorang tinggal di daerah yang memang paparan UV-nya rendah. Kemudian tiba-tiba pindah ke daerah yang paparan UV-nya dia sangat tinggi ya. Kemudian muncul masalah-masalah kulit. Itu sangat bisa terjadi ya. Jadi ini dari faktor lingkungan ya. Kemudian juga dari radikal bebas ataupun dari polusi ya. Misalnya dia pindah ke daerah yang memang di situ banyak pabriknya, banyak polusinya. Kemudian kulitnya yang tadinya normal bisa jadi timbul masalah jerawat, kemudian lebih berminyak, pori-porinya membesar ya. Nah, jadi itu dari faktor ekstrinsik tadi ya. Sangat banyak memang sih yang mempengaruhi perubahan dari kondisi kulit kita. Jadi apabila kita mengalami hal tersebut, itu setidaknya sudah punya gambaran ya, Solihah, kenapa sih bisa berubah ini kondisi kulit kita. Nah, untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita atasi sendiri, sebaiknya selalu kita konsultasikan kepada dokter yang lebih ahli supaya mendapatkan penanganan yang tepat ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran kepada kalian mengenai permasalahan perubahan kondisi kulit. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.